Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di materi ceramah kelas 11. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang ceramah dalam rangka persiapan untuk mengikuti ujian semester ganjil tahun 2022. Mengingat materi kita yang minggu kemarin belum tuntas, oleh karenanya kita lanjutkan dengan materi melalui video berikut ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang ceramah dan saya yakin kalian sering melihat video orang berceramah, baik itu di televisi, internet, ataupun secara langsung. Nah, pasti kita merasa kebingungan karena berbicara di depan itu tidak hanya ceramah, namun ada istilah lain, ada yang disebut dengan pidato maupun khotbah. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, secara umum ceramah dan khotbah merupakan bagian dari pidato. Ketiganya sama-sama kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif. Persuasif itu sama dengan ajakan atau bujukan. Akan tetapi topik yang disampaikan berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah adalah sebagai berikut. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Nah, sementara itu, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Selanjutnya, ceramah. Ceramah ini bersifat lebih umum karena ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Di dalam teks ceramah ada kaidah kebahasaan atau norma-norma kebahasaan yang perlu dicermati. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama contohnya adalah saya, aku, kami kalau mengatasnamakan kelompok. Sementara kata ganti kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, dan saudara-saudara. Kaidah yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, dan kesantunan berbahasa. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu,
maka, sebab, dan karena. Kaidah berikutnya adalah banyak memakai kata kerja mental. Misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan dari ceramah adalah menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Anak-anak, dalam teks ceramah ini atau dalam kegiatan ceramah ini ada unsur-unsur ceramah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ceramah itu ada penceramahnya pasti, yaitu orang yang melakukan ceramah. Yang kedua pendengar, ada audiens yang mendengarkan ceramah, ada materi yang perlu disiapkan, kemudian ada metode ceramah. Metode ceramah ini bisa meliputi membaca, menghafal, menggunakan catatan kecil atau langsung improvisasi. Dan yang keempat, tentu zaman sekarang ini ceramah tidak monoton langsung atau live, bisa menggunakan media-media melalui televisi, melalui YouTube, melalui berbagai macam media pendukung dalam kegiatan ceramah. Kemudian strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya pasti didahului dengan pembuka atau kata pembuka. Kemudian ada pengantar yang mana berisi tentang fenomena yang terjadi kekinian sesuai dengan tema ceramah yang dibawakan. Yang kedua adalah isi. Isi adalah inti permasalahan daripada tema ceramah yang diikuti dengan gagasan-gagasan, ide-ide atau pendapat argumentasi dari sang penceramah. Dan yang terakhir, penutup. Penutup yaitu berisi simpulan dari materi ceramah, kemudian ucapan permintaan maaf, dan yang terakhir adalah salam penutup. Demikian itulah struktur teks ceramah. Adapun ciri-ciri teksnya, yang pertama ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Tentu tidak sembarang orang yang bisa menyampaikan ceramah ini. Yang ketiga, di dalam ceramah pasti ada ajakan atau persuasi, baik itu untuk mengubah sikap, melakukan tindakan, atau hal-hal lainnya. Yang keempat, cirinya berisi argumentasi yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, sebagai penguat pasti ada fakta dan data yang disampaikan oleh si penceramah. Yang keenam, terdapat komunikasi 2 atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Bisa berupa dialog, tanya jawab. Yang kekinian bisa mengisi chat di kolom komentar kalau seandainya itu dilaksanakan dengan daring. Nah, beranjak pada langkah-langkah penulisan teks ceramah. Yang harus dilakukan untuk mempersiapkan teks ceramah atau untuk menulis teks ceramah itu, yang pertama adalah tentukan topiknya terlebih dahulu. Jadi kita fokus mencari topik apa kira-kira yang akan kita bahas di dalam ceramah tersebut. Setelah kita sudah menemukan topik, kemudian kita lanjutkan dengan menentukan tujuan.
Jadi tujuan ceramah ini untuk apa? Tujuan ini harus berkaitan dengan topik yang sudah kita tentukan tadi. Dan yang ketiga, buat kerangka. Jadi kita tentukan kerangka ceramah kita. Kemudian setelah ceramah-ceramah kita, kerangka-kerangka kita sudah kita buat kerangka ceramahnya, baru kemudian kerangka ceramah itu kita susun dan kita jabarkan menjadi sebuah teks ceramah. Yang terakhir adalah kita sunting atau menyunting teks ceramah. Siapa tahu di teks ceramah yang kita buat itu terdapat kesalahan atau kekurangan sehingga kita dapat perbaiki dan teks ceramah yang kita buat bisa maksimal hasilnya. Demikian anak-anak penyampaian materi teks ceramah kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dan dapat menjawab soal di ujian akhir semester pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.